Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyadi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai life skill atau keterampilan hidup. Life skill atau keterampilan hidup adalah berbagai bentuk keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi tantangan dan juga tuntutan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2022. Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu bahwa keterampilan hidup menekankan kepada kita untuk lebih meningkatkan rasa kesadaran diri kita, bentuk kepekaan diri kita terhadap lingkungan-lingkungan dan situasi yang ada, terutama situasi yang baru. Contoh sederhana untuk mengukur life skill atau keterampilan kita yaitu pada masa sekarang atau pada masa pandemi COVID-19 sekarang. Banyak remaja yang terseok-seok, yang stres karena menghadapi situasi seperti ini, entah itu karena work from home, bekerja di rumah, dan juga belajar di rumah, membuat mereka stres karena mereka tidak terbiasa. Tetapi jika mereka memiliki keterampilan hidup yang cukup baik, maka mereka tidak akan merasa gundah gulana, risau galau karena situasi yang baru, karena mereka memiliki life skill yang cukup baik. Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali, khususnya para remaja, mereka harus memiliki life skill atau keterampilan hidup yang cukup baik untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, terutama masa-masa yang memang belum kita rencanakan dan belum pernah kita duga-duga. Baik, selanjutnya setelah dari definisi keterampilan hidup, ada beberapa jenis-jenis keterampilan hidup. Di antaranya ada 6 kriteria atau 6 jenis keterampilan hidup, yaitu keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan, dan keterampilan menghadapi kesulitan. Yang pertama, keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini merupakan sebuah keterampilan bagaimana cara kita mengelola diri kita, bagaimana cara kita untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit, agar tetap sehat, agar tetap bugar. Ada 2 indikator yang penting dalam menjaga kebugaran atau kebaikan tubuh, yaitu cara pola makan kita dan cara berolahraga. Yang pertama, tidak sedikit orang atau remaja yang hanya memikirkan makanan itu enak, tidak memikirkan makanan itu baik, bergizi, ataupun sehat untuk dimakan. Karena itu banyak orang yang sakit perut dan mengalami hal penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh makanan itu sendiri. Jadi secara sederhana, makanan-makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita, yang baik untuk dicerna oleh tubuh kita adalah makanan-makanan yang halal thayyiban, yang halal dan juga yang baik. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur tubuh kita, yaitu dengan cara berolahraga. Banyak olahraga-olahraga yang sederhana di kita yang dapat dilakukan secara simpel tanpa memerlukan biaya yang mahal, seperti jogging atau lari, senam, dan juga bersepeda. Mungkin itu lebih menghemat biaya kita, tapi dapat membantu kita untuk menjaga kebugaran dan menjaga fisik kita. Nah, itulah 2 indikator terpenting bagi kita agar kita dapat mengelola tubuh, mengelola badan agar lebih sehat dan lebih baik. Yang kedua adalah keterampilan mental. Keterampilan mental ini biasanya banyak mengganggu kepada kaum remaja seperti stres, depresi, atau tekanan-tekanan mental yang lainnya disebabkan oleh hal-hal yang memang
cukup sederhana, seperti tekanan dari sekolah, tekanan dari banyaknya pelajaran, tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, ada salah satu cara yang memang bisa efektif untuk menjaga kita dari rasa stres tersebut, yaitu cara kita memandang atau cara kita melihat. Kenapa cara kita melihat? Ada 3 cara melihat agar kita tidak mudah stres. Yang pertama, melihat dengan mata, yang kedua melihat dengan pikiran, yang ketiga melihat dengan hati. Itu merupakan 3 proses melihat kita agar kita tidak mudah depresi. Kenapa? Apa yang kita lihat akan dikelola oleh pemikiran kita, dan setelah pemikiran kita akan dikelola oleh hati dan akan diaplikasikan oleh perbuatan kita. Jadi apabila yang kita lihat itu baik, maka otak pun akan menyerap dengan baik, dan setelah otak menyerap dengan baik, hati pun akan menyerap dengan baik, dan setelah hati menyerap dengan baik, maka implementasi atau bentuk dari implementasi tersebut adalah berujung pada kebaikan. Oleh karena itu, mulailah melihat hal-hal yang lebih baik, melihat hal-hal yang lebih bermanfaat agar menghasilkan sebuah pola pikir yang lebih positif. Itulah keterampilan mental. Yang ketiga adalah keterampilan emosional. Keterampilan emosional ini bisa dilihat ketika kita mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan dalam bertindak. Seperti ketika kita ingin melakukan sesuatu, jika kita memiliki rasa emosional atau keterampilan emosional yang cukup baik, maka tidak mungkin kita memilih suatu kepilihan yang condong kepada keburukan atau hal-hal yang negatif. Karena pemikiran kita dari tadi, setelah keterampilan mental, maka akan diimplementasikan kepada keterampilan emosional, yaitu bagaimana cara kita mempraktekkan hal-hal yang positif kepada kehidupan sehari-hari. Dan juga indikator lain yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini pun menjadi salah satu penilaian dari keterampilan emosional. Bagaimana kita menyesuaikan interaksi kita dengan orang lain. Contoh, bagaimana ada kita berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan remaja, bagaimana cara kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tua. Nah, itu pun harus diatur dan ditata sedemikian rupa agar menghasilkan sebuah dampak yang positif bagi diri kita dan juga lingkungan kita. Yang selanjutnya ialah keterampilan spiritual. Tidak sedikit orang-orang atau warga di kita banyak yang bunuh diri akibat kekurangan ekonomi, disebabkan kurangnya rasa keimanan, kurangnya ketakwaan, kurangnya kesadaran, dan kurangnya menerima diri yang telah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, munculkanlah rasa spiritual, rasa keimanan kepada Sang Pencipta. Agar apa? Agar kita dapat bersyukur, agar kita dapat menerima apa yang telah ditakdirkan Sang Pencipta untuk kita. Minimal untuk mencapai tahapan-tahapan keterampilan spiritual ialah dengan cara kita selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan Sang Pencipta kepada kita. Yang kelima ialah keterampilan kejuruan. Keterampilan kejuruan ini lebih bersifat pada akademik, seperti untuk menggali lebih jauh kehidupan kita, untuk mendapatkan hal-hal lain selain kita belajar, selain kita kuliah, yaitu kita harus juga mampu menghasilkan hal lain seperti penghasilan berupa material dan bersifat ekonomis. Jika kita seorang mahasiswa, maka kita jangan terpaku dengan perkuliahan kita, namun kita juga harus memikirkan cara lain, yaitu untuk bisa menghasilkan suatu penghasilan. Salah satu contohnya ialah dengan cara kita mungkin berjualan dan hal lain sebagainya. Yang keenam atau yang terakhir ialah keterampilan menghadapi kesulitan. Keterampilan kesulitan ini ialah bagaimana cara kita mengubah
suatu tantangan, mengubah suatu kesulitan menjadi suatu peluang yang berharga, yang bernilai baik bagi diri kita. Contohnya, saya tidak pernah memikirkan saya akan menjadi calon peserta duta genre. Namun, jika kita berpikir positif, maka kita bisa mengubah hal tersebut menjadi peluang. Karena apa? Setiap kesempatan tidak akan datang ketika kita tidak menjemputnya. Dan ketika kita sudah menjemput, maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat membanggakan bagi diri kita sendiri. Itulah cara kita mengubah kesulitan menjadi peluang yang cukup berharga bagi kita. Karena banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang setiap menghadapi masalah malah melarikan diri dari masalah tersebut. Padahal itu merupakan suatu contoh yang tidak baik bagi diri kita sendiri. Karena apa? Kita menganggap bahwa diri kita lemah jika kita lari dari kenyataan. Yang sepatutnya kita lawan keadaan situasi yang sulit dan kita rubah menjadi sebuah peluang yang positif. Itulah beberapa jenis dari keterampilan hidup. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Itu dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.